Hai guys. Hai. Kembali lagi bersama kita Si Duo Ngabakti Imam Official Dream. Oke. Di video kali ini hari ke berapa kita di Jakarta, Van? Hampir seminggu deh. Hampir seminggu lebih, hampir 2 minggu maksudnya. Ya Allah. Ya, jadi aku mau sedikit sharing ke kalian bahwa di Jakarta itu kehidupannya sangat keras. Ya pala namanya juga ibu kota. Iya, ibu kota itu sangat keras. Jadi tujuan kita ke Jakarta itu memang tujuan awalnya kita pengen buat video. Iya. Cari-cari Enggak, Pak, makanan. tujuan utama itu kita mau cari kerja. Iya, cari kerja buat video lah. Tapi kita lebih fokus ke video kan. Iya. Iya. Terus kemarin kan aku sama Irfan sempat kayak di video yang kemarin yang kita datang ke Rasuna. Kan aku posting di Instagram. Terus banyak respon lah kayak bilang kayak gini, oh kalian ke Rasuna cuma pengen balik lagi kerja sama Kak Fadia Nurhan ya, masih berharap kerja ya gitu. Padahal ya Allah, aku cuma bisa ngelus dada. Yalah, itu tempat umum, semua orang juga berhak ke situ. Padahal di sana itu kan udah di video juga udah aku bilang ada anaknya Bu Tuti kan, Iya. ada Dini sama Mbak Intan. Kita pengen nemuin. Terus di sana juga ada kakaknya Irfan juga. Jadi seolah-olah kita kesana itu cuma pengen kayak balik lagi kerja ke Farina. Padahal enggak sih. Ya udah yang berlalu biarlah berlalu. Cuma kita nggak bakal bisa melupakan masa lalu sih, karena emang tujuan kita masa lalu kita dari situ nggak mungkin kita lupakan gitu kan. Biarkan nggak- itu menjadi cerita sukses kita nanti. Itu nggak kejem-kejem banget sih ya. Enggak terlalu. Terus alhamdulillah kemarin kita dapat panggilan kerja. Iya. Coba ceritain dong, Pak. Jadi itu kita kan ngelamar hari Senin ya, Pak? Iya, Senin Ngelamar hari pagi. Terus Terus malamnya ditelepon untuk suruh, kerja ya, Selasa pagi. langsung kerja. Oke lah, kita kayak aku malamnya kayak nggak bisa tidur, kayak seneng lah kita dapat kerja lagi. Ya. Oke, singkat cerita pas paginya tuh aku jam subuh udah bangun. Ya. Terus ya udah Sholat siap-siap lah mandi, ya, Pak. siap-siap lah, namanya kayak hari pertama kerja kan kayak excited, ya deg-degan, ya senang gitu kan. Ya. Cuma pas kita nyampe sana itu nyampe kantornya Kita udah rapi loh, jadi pakai rapi. kemeja putih, pakai celana sepatu, pakai topi, Iya. rapi lah pokoknya. rapi lah ya, kayak namanya juga kerja pasti kita harus pertama kayak first impression bos melihat karyawan pasti kan dari kerapihannya. Ya, tapi Ternyata not bad, nihil. nihil. Jadi kita itu kayak emang sih kita ngelamarnya di bagian inilah adalah Kita nggak mau nyebutin perusahaannya, nggak nggak nyebutin mau tempatnya. alamatnya. Iya. Pokoknya dari tempat kakakku itu cukup lama dan cukup Mahal biaya sih, ongkosnya cukup. 20.000 lah. Iya, untuk berangkat satu orang naik motor. Kalau bolak-balik 40.000 ya, Pak. Betul banget. Terus aku itu dapat kerjaan itu dari sebuah iklan lah, aplikasi gitu kan. Dan di situ memang udah ada tercantum kayak sistem gaji gitu kan, Iya, ada betul tetet gitu intinya gitu kan. Yaudah aku coba ngelamar sama Irfan. Terus pas nyampe sana tuh ternyata aku nggak ketemu sama bos gitu loh, kayak Iya. nggak ketemu. Harusnya kan kalau kita hari pertama kita kerja kan pasti kita kayak di interview dulu, Betul. dikasih tahu jam kerja dari jam segini sampai segini, Cara kerja atau cara kerja, iyalah, sistem prosedur. kerjanya. Terus ternyata itu enggak, kita lu langsung diarahin sama kalian ke lantai 3 ya bagian ini. Oke, terus pas sudah selesai aku disuruh pisah sama informasinya, kayak bukan yaudah salah satu di lantai 3, terus ada yang lantai 2, aku di lantai 2. Dan di lantai 2 terus gimana ya, kayak terus lingkungannya sih lingkungannya juga kayak kurang menurutku ya, kayak kurang aware sama karyawan baru. Harusnya kan kayak ada senior kayak ngasih tau lah gini ya, terus namanya karyawan baru kan pasti malu. Masih banyak yang belum tahu lah intinya. Iya, gitu belum lah. tahu. Terus udah kita mulai jam 8 pagi sampai jam 12. Jam 12 itu istirahat, cuma kita kan nggak tahu. Nah, selama kita kerja kita tuh diem kayak ya udah sih, dikasih tahu satu kali udah. Oke, terus mungkin karena aku yang kayak bebel gitu otaknya ya, aku sampai gitu. ditegur 2 kali. Aku enggak. Aku kayak gini loh, dan maksudnya pas aku lagi seret terus kita jangan kayak gitu, kayak gini. Oke, karena emang aku nggak tahu dong, basicnya nggak tahu. Terus udah kan, Ya. itu jam 8 sampai jam 12 kita itu nggak tahu kalau harus bawa minum sendiri ya, Van. Iya, benar banget. Sumpah aku sampai tenggorokanku sampai sakit banget, kayak pahit gitu. Sampai aku itu siang pas jam istirahat itu kan istirahat jam 12 sampai 12.30. Istirahat Kita nggak tahu cuma iya 30 menit. 30 menit. Jadi kita kerjanya itu dari jam 8 pagi sampai jam Jam 7 7 malam. Itu selesai kerja. Iya. Terus
kalau kita mau keluar kita harus antri dulu Antri, karena kayak- emang dicek satu-satu kan, satu orangnya itu kayak takut bawa barang dari si kantor ini. Jadi pas istirahat aku sama Irfan keluar, terus aku nanya kan, Kak, di sini yang jual air minum di mana ya? Kantin lah ya. gitu. Terus dia bilang katanya, oh jauh, di sini jauh. harus naik kendaraan. Iya gitu. Oke, karena kita nggak ada motor, terus kita kayak, oh oke Kak, makasih gitu kan. Terus dia kayak mau pergi, terus aku suruh Irfan coba nitip aja gitu. Tapi dia kayak nggak nawarin ya, Van. Enggak sih, enggak. Enggak Cuma kayak- aku nyamperin terus mau ke mana, ke kantin ya kan. Iya. Bawa motor enggak ya kan. Titip titip terus karena aku bilang aku nitipnya 4 Aqua. aqua terus dikasihnya cuma 2. Tapi ya nggak apa-apa lah. nggak apa sih, alhamdulillah kita minum. Terus pas kita minum bawa aqua, terus aku langsung minum tuh ya sehari jam 8 sampai jam 12 tuh baru aku minum jam 12. Jam 12 tuh kayak ya Allah, tenggorokannya udah sakit banget, kayak pahit banget di tenggorokan dia. Namanya gak minum selama 4 jam gimana sih? Udah kan. Kecuali kalau puasa. Beda Udah. cerita. Terus aku sama Irfan sampai nggak makan siang Enggak karena kayaknya kita nggak tahu ya, kita kan nungguin minum dulu. Kayak pas mau makan juga mungkin tuh kita mau makan terus takutnya ntar seret karena ada nggak minum. alasan aku gak makan Kenapa? karena aku mules jadi aku Oh, takut. oke. Kalau aku takut emang nggak. mules. Udah. Terus datanglah minum, pas kita minum glok 10 menit kemudian masuk semua ke kantor lagi. Gak ada 10 menit kayaknya itu. Iya. Gak ada 10 menit. Ternyata istirahatnya cuma 30 menit dan kita nggak sholat. Itu alasan pertama ya, kita nggak sholat. Kebetulan juga musola di situ atau masjid tuh gak ada ya Pak. Iya. Emang karena perkomplekan kantor-kantor sih. Iya, di kantornya pun juga gak ada. Tapi aku dengar suara masjid, cuma nggak tahu di bagian mana. Emang karena lingkup kantornya tuh kayak nih selingkup kantor. Jadi itu kantor semua, nggak ada yang namanya masjid, itu nggak ada. Terus kalau kita mau masuk juga nggak sembarang bisa masuk ya, Van. Betul banget. Terus udah kan. Oh ya, satu lagi pas lagi kita interview kerja, pas aku ditelepon ya, halo Kak, ini kakak tadi yang naruh lamaran ya gitu ya. Iya Kak gitu. Oh ya Kak, besok udah bisa mulai kerja ya. Oke Kak gitu. Kita nggak mikir negatif ya, kok cepet amat ya Iya. dipanggilnya. Cuma kita senang dong. Terus karena aku yang ditelepon, terus Irfan panik. Irfan gak dapet panggilan, terus aku coba Tanya. WhatsApp ke kakaknya ini, Kak, ini yang dipanggil kerja Imam dan Irfan atau hanya Imam gitu kan. Aku katanya dua-duanya boleh Kak. Oke lah, kita masuk, udah kan, masuk kerja. Terus Sudah seneng lah cepet dapat kerja ya. Terus lagi itu kan udah pas istirahat tuh bolak-balik kayak intinya gitu. Aku mau cerita doang sih buat pengalaman kita semua. iya. Udah dari jam 12.30 sampai jam 7 malam itu blas nggak ada istirahat lagi, kayak bener-bener full time kerja. Aku sempat pikir ya Allah, kayak waktu sholat asar nggak ada, maghrib harusnya kan. Kalau kita lah, pengalamanku kerja di sebuah kantor itu ya, kalau misalnya jam 5 nih kita pulang, terus ada lembur nyampe jam 7, itu pasti setengah 6 atau jam 6 kita istirahat dulu buat sholat maghrib, habis itu baru lanjut lagi. Kalau ini enggak, kayak hajar cuma nggak ada istirahatnya lagi, yaitu dari jam setengah 12 siang nyampe jam 7 malam kan waktunya lebih panjang gitu kan ya Van. Udah pas kita mau keluar itu selesaikan jam 7 malam. Aku ingat di depanku ada orang terus nanya, Kak ini mau dilanjut gitu kan ke seniornya lagi mungkin ya di bagian ini, di bagian itulah intinya tuh nanya apa, Kak ini mau lanjut lagi? Enggak, jam berapa sih? Jam segini Kak gitu kan. Terus oh ntar 3 menit lagi. Oke, aku cuma Ngikutin mendengarkan ya. Oke, 3 menit lagi. Terus saat udah selesai kalian udah selesai kan? Terus Ivan turun dari atas, udah gitu. Terus saya ditanyain nana gitu ini. Intinya gitulah. Udah terus kita turun dan ternyata kita kan turun jam 7. Jam 7 kita nunggu sampai jam 8 kurang seperempat ya Van. Iya. Karena pas kita keluar dari kantor itu kita semua dicek tas-tasnya, terus Dan itu baju-baju. Iya, itu ngantri banget dari nomor 1 sampai akhir. Itu ngantri, dicek, kayak kantong-kantongnya dikeluarin, semua tas gitu ya. Aku mikir ya Allah kayak tahanan banget gitu ya, padahal kita nggak ngambil apa-apa. Mungkin niatnya baik Iya. sih. Cuma aku ya kayak kurang cocok sih. Terus jujur kayak aku kerja juga sedikit capek ya kan, mungkin karena kakiku belum sembuh total. Mungkin itu salah satu contohnya. Kok aku terus yang ngomong kan? Gak apa-apa karena ya kan kerjanya sama Pak. Iya sama sih. Aku lebih mungkin karena bicara aku lebih lantang, lebih ceplos ininya gitu kan. Ya. Udah terus aku sama Irfan pulang. Oh iya, satu lagi, dan di kantor itu nggak boleh pakai masker medis ya Van. Harus pakai masker kain. Oke, karena aku udah tahu, Ivan juga udah tahu, tapi karena Ivan nggak beli, jadi Ivan pakai masker scuba itu, bukan scuba ya Van? Bukan ya?
Ya intinya kayak masker, bukan kain lah intinya. Iya, intinya masker medis. Terus sama salah satu karyawan dibilang dibuang aja nanti diomelin sama bos gitu kan. Oke. Kita nggak tahu sebelumnya ya. Ternyata alasannya nggak boleh pakai masker itu ya karena takutnya nanti diomelin. Ya intinya itu deh. Terus coba cerita pengalaman, kan kamu di lantai 3, di lantai 2. Kalau di lantai 3 sih nggak ada apa-apa sih Pak, yang penting kerja kan pada konsen. Cuma yang pada senior yang ngobrolnya sama senior. Kalau aku junior kan maksudnya aku sendiri yang junior Pak, aku diem ngerjainnya udah fokus Iya. ngerjain doang. Dan gitu. aku juga selalu diam. Ya itulah. Paling kalau ada hal yang kayak ini gimana ya? Ini Cuman pakai ya ini kan. kagetnya ya itu kok nggak ada waktu Sholat. sholat tuh, nggak ada di tempat kantor di tempat kerja pun nggak ada tempat khusus buat Iya, sholat sholat. atau apa gitu ya. Ya, Udah. karena kamar mandi, setahu aku di bawah cuma ada kamar mandi. Terus satu lagi harusnya kalau emang ada air minum ya Van, kan kita di lantai beda-beda nih. Iya, harusnya harusnya. jangan cuma di lantai 1 aja sih ditaruh minum. Kayak di lantai 2 sama lantai 3 kan ada Harus orangnya. Coba dikasih taruh minum. Jadi biar kayak karyawan juga nggak dehidrasi sih ya. Bener banget. Gitu sih pengalaman. Terus akhirnya aku di hari berikutnya aku nggak mutusin buat bilang Kak, aku nggak bisa lanjut, aku milih resign. Terus katanya oh iya udah nggak apa-apa, terima kasih aku udah mau kerja di sini gitu. Ya udahlah aku okein aja. Oke Kak, iya sama-sama. Terima Iya. kasih juga udah nerima aku sama Irfan gitu. Pikiranku sih cuma oh iya pantas aja banyak yang Lamar. ternyata masuk keluar Iya, masuk, ternyata pas gitu. kita masuk kemarinnya udah ada yang resign duluan gitu. Iya, kebetulan namanya sama. Namanya Irfan ya, gila banget. Terus sumpah itu pengalamanku banget. Ya kalau kayak mulai dari sekarang aku kayak kalau ngelihat ada lowongan kerja atau itu Harus aku benar-benar lebih berhati-hati hati-hati dan sih. teliti lagi. Iya. Dan kita juga harus lebih sering tanya-tanya ya Pak. Jadi dari video ini nggak ada niatan buat jelek-jelekin, atau mungkin dari teman-teman juga pernah ngerasain atau sedang kerja yang seperti itu ya Pak. Iya, coba deh kalian komen di bawah gimana sih solusinya. Solusinya gimana? Lebih gampangnya tuh ya Pak. Iya. Bener sih gitu. Oke, makasih untuk videonya. Cuma kita mau Oh, curhat. cuma curhat. Terserah kalian mau suka atau enggak, cuma Semoga ya rezeki udah ada yang ngatur. iya sih benar. Semoga kita merelakan hal yang belum tentu baik untuk kita. Semoga kita bisa mendapatkan kembali yang lebih baik. Itu aja Amin. deh. Intinya ini pengalaman bergaya sih Kak. Jadikan sebuah ini pengalaman cerita. Iya, iyalah. Ngomong lagi gue dong. Oke, makasih buat semuanya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe dan download terus channel kami. Yang paling penting jangan pernah di skip iklannya. No. Tonton terus video-video keren berikutnya dari kita. Imam Irfan Official, oke? Bye. Like a Hellcat.